Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel saya di Rimba Borneo. Nah, kali ini kita akan membahas konten apa lagi? Tentunya konten yang seru buat edukasi kalian. Dan kali ini saya akan membahas tentang perkembangan farm yang terakhir kali setelah saya bikin kurang lebih hampir 2 bulan yang lalu. Kalian bisa cek di video yang ada di atas ini, saya kasih linknya. Kemudian bagaimanakah perkembangan farm setelah 2 bulan, yang mana saat itu saya menanam stem plant, kemudian Echinodorus. Oke, di belakang saya ini adalah proyek terbaru saya yang akan saya bikin sebentar lagi. Namun kita tidak akan membahas ini. Ini adalah proyek ke depan, yaitu hidroponik seperti itu, yang mana nanti kita akan menanam tanaman-tanaman yang ada di tray di samping saya. Dan kita tunggu yuk update tentang video hidroponik ini. Namun sekarang kita akan keliling farm Rimba Borneo. Ada tanaman apa aja sih? Mungkin tidak akan saya tunjukkan semua, tapi kita akan melihat tanaman yang sekiranya sudah saya tanam kemarin di kolam tanah yang sudah saya bikin. Dan di belakang saya ini adalah proyek terbaru saya, yaitu hidroponik, yang akan saya tunjukkan buat kalian bagaimana prosesnya, kemudian cara penanamannya di next video. Dan tenang aja, di Rimba Borneo tidak ada rahasia-rahasiaan, semuanya main buka-bukaan. Sekarang kita lihat yuk bagaimana kondisi yang ada di farm di belakang sana. Oke, teman-teman, kalian ingat waktu saya membuat video sebelumnya, saya membajak sawah di sini, ya, saya injek-injek pakai kaki seperti itu. Dan setelah beberapa bulan kemudian, kurang lebih hampir 2 bulan kemudian, jadi saya tanam di sini Rotala BSD, kemudian Hygrophila Compact, juga kemudian di sini ada Rotala Red Rose. Nah, bisa kita lihat di sini pertumbuhannya sudah sangat bagus sekali. Oke, di sini Hygrophila Compact, yang mana salah satu Hygrophila yang sangat laris di pasaran. Salah satunya adalah karena dia tidak bisa tumbuh terlalu tinggi dan dia cenderung tumbuhnya bergerombol seperti itu. Namun Rimba Borneo masih belum bisa produksi jenis ini karena stoknya masih terbatas, kurang lebih mungkin hanya ada 100 tanaman. Jadi kita akan perbanyak ini di hidroponik nantinya. Yuk kita lihat yang lain lagi. Setelah beralih dari farm yang ada di sini, kita ke farm yang ada di sini, ya. Ini juga sama. Pada saat itu saya melakukan penanaman dan pembuatan farm yang di hari yang sama, di waktu yang sama. Dan di sini saya menanam beberapa jenis Echinodorus. Ini adalah Echinodorus Yellow Sunrise, ya, seperti itu, atau Yellow Sun. Nah, ini adalah Echinodorus Marble Queen. Kemudian ini adalah Echinodorus Red Diamond. Lalu kemudian ini adalah Echinodorus ini Ozelot, ya teman-teman, ya. Ini Echinodorus Ozelot. Dan di sebelah sini teman-teman bisa lihat, ya. Ini adalah Rotala indica, teman-teman. Jadi bisa teman-teman lihat Rotala indica di sini memiliki daun yang lebih runcing. Bedanya dengan Rotala jenis lain, Rotala indica ini nanti bunganya itu tidak seperti Rotala yang pada umumnya yang menumpuk di ujung. Sayangnya tidak ada bunganya, jadi saya tidak bisa menunjukkan kepada kalian. Ini masih jenisnya Echinodorus Marble Queen. Ini juga Echinodorus Red Diamond, teman-teman. Nah, ikuti saya. Saya memiliki Echinodorus Red Diamond yang sudah berbunga, teman-teman. Oke, teman-teman. Jadi bisa kita lihat, ini adalah Echinodorus Red Diamond yang sudah berbunga. Jadi ini adalah Echinodorus yang pertumbuhannya cukup lambat. Jadi saya menanam Echinodorus ini kurang lebih sudah hampir 7 bulan. Setelah 7 bulan, tanaman ini baru berbunga seperti itu. Jadi cukup lama. Dan berbeda dengan Echinodorus Amazon Sword atau Amazonicus, yang mana dia berbunga sepanjang musim, tidak kenal waktu, dan sekali berbunga dia bisa memiliki beberapa tangkai. Bisa 4-5 tangkai dalam satu periode. Sedangkan untuk Echinodorus ini dia hanya menumbuhkan satu sulur bunga, kemudian setelah bunganya mati dia akan menumbuhkan tunas.
dan tidak disertai seluruh baru lagi seperti itu. Jadi setelah bunga ini mati, baru kemudian dia akan tumbuh bunga baru. Sehingga Echinodorus jenis ini agak lambat dalam segi perbanyakan dibandingkan dengan Echinodorus Amazon, sehingga harganya masih sedikit lebih mahal teman-teman. Nah, di sebelah sini saya memiliki tanaman yaitu dari genusnya Hygrophila teman-teman. Nah, bisa kamu lihat di sini. Nah, ini adalah Hygrophila angustifolia teman-teman. Bisa kita lihat. Ini juga masih belum ready saya pasarkan karena memang masih baru saya budidaya dan ini rumput. Dan ini masih butuh waktu lagi. Setidaknya saya harus punya 4 kali lipat jumlah ini baru saya bisa berani memasarkan, karena ini nggak sampai 1 minggu ludes ketika saya jual. Oke, di sebelah saya, nah ini adalah Rotala yang masih cukup laris di pasaran dan lumayan masih mahal teman-teman, yaitu Rotala Ramosior Florida Sunset seperti itu. Oke, ini adalah barang yang masih cukup langka di pasaran dan menurut rumornya, ya saya nggak tahu itu benar apa tidak, tanaman ini itu sulit untuk didaratkan yang membuat harga tanaman ini tetap masih mahal. Saya kurang tahu apakah itu memang benar atau hanya sebagai gimmick agar tanaman ini bisa selalu mahal di pasaran. Yang saya lakukan yaitu dengan mendaratkannya dan saya belum menemukan kendala yang berarti. Namun memang pertumbuhannya tidak semasif atau secepat stem plant pada umumnya seperti Rotala jenis Rotala rotun, Rotala macandra. Ini jauh lebih lambat seperti itu. Namun tidak sulit teman-teman. Tuh kita lihat, saya punya banyak dan ini awalnya saya hanya punya 1 batang dengan 3 ruas seperti ini. Awalnya seperti ini dan kurang lebih sekitar 4-5 bulan saya sudah punya banyak sekali dan sudah saya panen ratusan batang. Oke. Sebelum saya akhiri video ini, ya, kalian pastinya penasaran kan dengan tanaman-tanaman yang ada di dalam kubah atau di dalam sungkupan plastik. Sebenarnya tanaman apa sih? Itu adalah tanaman kripto. Yuk ikut saya. Oke, sebelum kita ke cryptocorin, kita akan melihat salah satu tanaman yang saya temukan di Kalimantan. Nah, ini adalah Hyptis ya, masih masuk genusnya Hyptis. Dan ini sudah saya uji coba di air dan dia sudah tumbuh dengan bagus. Daunnya sangat cantik ya, nanti akan saya tunjukkan teman-teman untuk update di berikutnya kondisi daun airnya. Dan ini akan saya beri nama Hyptis aquarimba seperti itu. Karena untuk nama resminya saya masih belum bisa menemukan, tapi saya sudah mengetahui bahwa ini masih masuk keluarga Hyptis atau genusnya Hyptis. Cryptocorin mioya teman-teman, tuh bisa kita lihat di sini. Ini sudah sering saya panen dan masih tinggal segini. Nah ini Cryptocorin mioya indukannya dan dia nanti akan tumbuh anakan-anakan seperti ini. Ini anakan-anakannya, ya. Ini juga anakan-anakannya. Dia akan tumbuh di mana-mana karena sulur dari Cryptocorin ini merambat dalam tanah. Kemudian dia akan muncul di suatu tempat seperti itu. Oke, ini juga anakan nih, lihat nih. Tuh, nampak nggak? Tuh, nampak ya? Oke, buat teman-teman yang ingin membudidayakan kripto itu cukup gampang. Kalian bisa menggunakan tanah pada umumnya, tanah kebun, tanah sawah seperti itu. Namun yang harus kalian ingat, Cryptocorin butuh kelembapan yang sedikit lebih tinggi dan teduh. Sehingga kalian harus meletakkan kripto ini pada daerah yang teduh seperti dikasih jaring seperti ini atau di bawah pepohonan ya. Dan tentunya untuk mengatasi kelembapannya kalian harus memberikan sungkup plastik. Oke teman-teman, kalian akan saya bawa ke bawah sana. Ada apa sih di bawah? Yuk kita lihat.
Nah, di sini kita punya air mancur teman-teman. Tuh, lihat. Jadi air mancur ini adalah air irigasi dari sungai yang ada di sana untuk membasahi tanaman akuatik saya yang ada di bawah. Kita lihat yuk sumbernya gimana. Yuk. Nah, jadi di sini ada sungai dan kalian bisa lihat di sungai itu terdapat sumber mata air di atas sana, di sungai kecil yang mana ini sungai bawah. Kemudian di atasnya ada sungai kecil lagi yang airnya mengalir, kemudian saya hubungkan dengan peralon seperti ini. Nah, kalian lihat. Oke. Jadi ini adalah salah satu air untuk irigasi tanaman stem saya yang ada di bawah. Karena tanah saya miring, ada tanah yang bagian atas, kemudian yang bagian bawah. Untuk yang bagian bawah, pengairannya menggunakan air dari sumber yang ada di sungai, seperti itu. Enak ya teman-teman ya. Jadi buat kalian apabila memiliki daerah yang ada irigasi 24 jam, maka itu akan sangat menguntungkan sekali buat teman-teman. Nah, kita pasang lagi. Oke, kita lihat tanaman apa yang ada di sini. Hup. Nah, ini adalah Echinodorus atau sword plant seperti itu. Yang mana Echinodorus ini kalau nggak salah jenis Parviflorus seperti itu, dan dia merupakan salah satu giant Echinodorus besar, dan ini bisa dijadikan hiasan untuk rumah. Kalian taruh di pot, kemudian taruh di teras. Bisa juga kalian taruh di aquascape karena dia bisa hidup dalam air juga, atau dalam paludarium, vivarium. Intinya tanaman ini sangat cantik sekali teman-teman. Ya, bisa kalian lihat di sini. Ini adalah indukannya, yang mana anakannya tidak sebesar itu. Saya ambilin satu anakannya. Oke. Nah, ini adalah anakan dari Echinodorus parviflorus. Kita lihat. Nah, dia tumbuh di sulur seperti itu. Ini adalah anakannya, dan ini belum saya jual juga sih sebenarnya. Nunggu banyak dulu karena dikhawatirkan ketika masih jumlahnya sedikit, stoknya akan tidak kontinu. Oke, jadi tanaman-tanaman di bawah sini itu didominasi oleh tanaman stem dan juga kemudian kripto. Bisa kita lihat di sini, ini adalah tanaman Hygrophila polysperma sunset, dan di sebelah sananya itu adalah Alternanthera Renicky Rosenvik seperti itu. Oke, ikuti saya. Nah, ini ada yang warna kuning-kuning, ini Nesea pedicellata golden ya teman ya. Nesea pedicellata golden masih belum banyak. Oke, dan ini adalah Hygrophila siamensis, ini baru saja saya tanam. Jadi farm di bawah ini kurang lebih 1 bulanan saya bikin, jadi masih belum masif. Kemudian di bawah sini adalah octopus ya, atau Bogostemon octopus. Bisa kalian lihat ya, dia memiliki daun yang seperti ini, dan ini merupakan salah satu tanaman yang paling gampang bisa hidup tanpa CO2 injeksi dan cahaya yang medium. Dia mampu untuk hidup dengan normal. Ada lagi yang namanya Echinodorus amazonicus. Jadi Echinodorus amazonicus itu sebelum kita panen ya, jadi kita harus melakukan pembibitan seperti ini, penyemaian. Jadi ini adalah anakan dari Echinodorus yang kita potong dari bunga tempo hari, kemudian kita tanam di media seperti ini dan kita tunggu sampai besar sehingga ia siap untuk dijual ke pasaran. Ini kurang lebih umurnya 1 bulan pasca tanam teman-teman. Jadi kita ngambilnya ukurannya kecil-kecil sekali, pendek segini kurang lebih, dan setelah 1 bulan dia sudah mulai menumbuhkan daun-daun yang cukup besar.
Dan rata-rata usia panen Echinodorus ini adalah 1 bulan hingga 2 bulan setengah, tergantung ukuran mana yang ingin kita capai dan tergantung tingkat kesuburan, juga tergantung seberapa besar anakan yang kita panen pertama kali sebelum kita semai seperti ini. Semakin besar anakan yang kita panen, maka semakin cepat pula lah ini siap untuk dijual seperti itu. Oke teman-teman, cukup sekian info dari saya, video dari saya. Saya mengajak kalian sedikit untuk tour di farmnya Rimba Borneo, walaupun saya tidak bisa menunjukkan semuanya karena durasinya akan terlalu panjang dan akan saya bikin lagi di video-video berikutnya. Untuk video selanjutnya saya akan membahas tentang bagaimana cara budidaya tanaman aquascape menggunakan metode hidroponik. Apakah lebih efisien? Kita lihat bersama. Metode yang akan saya bikin nanti apakah jauh lebih baik daripada metode seperti ini. Oke, tetap support channel saya apabila memang video ini bermanfaat, dan semoga kalian selalu terhindar dari virus corona. Tetap sehat, jaga keluarga kalian, dan salam kebok-kebok. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.